Nama saya Muhammad Edi Kurniawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Dan di video ini saya akan menjelaskan 4 faktor-faktor produksi yang harus kita ketahui untuk memulai sebuah produksi. Nah, jadi untuk melakukan sebuah produksi itu ada perlu faktor-faktor yang dipenuhi dulu. Jadi supaya produksi itu dilakukan ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam produksi itu. Di sini saya akan jelaskan buat kalian yang mau tahu, silahkan tonton videonya sampai selesai. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah 4 faktor-faktor dalam proses produksi. Yang pertama itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan berusaha. Nah, 4 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam proses produksi, karena tanpa adanya keempat hal ini, salah satunya aja hilang, misalkan produksi itu tidak akan berjalan secara lancar. Jadi ini adalah 4 hal yang harus dipenuhi. Dan kenapa 4 hal ini dibutuhkan? Langsung saja kita jelaskan. Sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang berasal dari alam, dan ini dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk kita produksi kayu, besi, minyak, misalkan segala sesuatunya itu adalah sumber daya alam. Itu hal-hal yang bisa kita olah untuk kita produksi. Tanpa adanya ini, produksi tidak akan bisa jalan, karena apa yang akan kita produksi kalau bukan sumber daya alam. Jadi itu adalah faktor penting dalam proses produksi. Setelah sumber daya alam yang kalau penting itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja yang dapat melakukan proses produksi. Jadi setelah ada sumber daya alamnya, lalu ada juga sumber daya manusianya. Karena kalau misalkan sumber daya alam ada kemudian tidak ada yang mengolahnya, itu sama aja, harus ada yang mengolahnya. Nah, secara ekonomi kita ada klasifikasi terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia. Ada 3. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Tenaga kerja terdidik itu bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu atau profesinya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan atau pendidikan. Contohnya guru, dosen, pengacara, hakim, dan lain-lain. Itu adalah profesi yang bisa diklasifikasikan sebagai tenaga kerja terdidik. Yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini adalah profesi-profesi yang bisa dikerjakan dengan melakukan atau mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Contohnya supir, tukang cukur, montir, dan lain-lain. Itu adalah tenaga kerja menggunakan syarat mereka untuk bekerja itu dengan pelatihan. Jadi mereka adalah tenaga kerja terlatih. Dan selanjutnya tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Dan ini tenaga kerja tidak membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Jadi mereka bekerja berdasarkan fisik mereka. Contohnya tenaga kerja dalam klasifikasi ini adalah kuli, tukang sapu, kuli, dan lain-lain. Jadi itu adalah tenaga kerja yang masuk dalam kategori sumber daya manusia. Jadi setelah ada sumber daya alam, sudah ada yang mengolahnya, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Oke, selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya adalah kita mempertimbangkan modal. Modal di sini adalah hal yang digunakan sebagai bekal untuk kita melakukan produksi. Ketika kita punya modal, kita bisa mengembangkan usaha kita. Kita bisa mengolah sumber daya alam yang kita dapatkan dengan modal ini. Nah, modal dalam ekonomi ini bisa dibagi berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, ini dia, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan sifatnya, modal ini dibagi jadi 2, ya, dan ini
terkenal dalam istilah akuntansi, modal lancar dan modal tetap, atau harta lancar atau harta tetap. Nah, modal lancar itu apa sih? Modal lancar itu adalah modal yang habis dalam sekali pakai. Sekali proses produksi itu langsung habis. Sedangkan modal tetap adalah modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, misalkan contoh modal dalam industri makanan atau catering, masakan. Contohnya itu modal lancarnya itu adalah bahan-bahan mentah seperti tepung, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan modal tetap ini dalam sebuah industri, misalnya industri catering, itu bisa jadi mesin, blender, microwave, mixer, dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke dalam modal tetap itu. Nah, itu dia perbedaan modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya, berdasarkan bentuk modal ini dibagi menjadi dua, modal nyata dan modal abstrak. Modal nyata ini adalah modal yang bentuknya terlihat secara fisik. Jadi contohnya itu peralatan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan modal abstrak ini lebih nggak berupa fisik, tapi ada kontribusinya ketika melakukan produksi. Contohnya adalah merek dagang. Itu adalah salah satu contoh modal abstrak. Kemudian berdasarkan kepemilikan, modal ini dibagi menjadi dua, ada modal perseorangan dan modal masyarakat. Nah, modal perseorangan adalah modal yang berasal dari sektor privat atau sektor individu, dan modal ini itu menyumbang keuntungan buat individunya juga. Jadi modal ini didapatkan untuk individu dan untuk individu juga. Contohnya kendaraan, gedung, peralatan, itu semua adalah modal perseorangan. Sedangkan modal masyarakat adalah modal yang digunakan untuk kepentingan khalayak banyak. Contohnya itu jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis-jenis modal, ada berdasarkan sifat, berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan bentuk. Nah, setelah modal, apa yang kita butuhkan selanjutnya dalam proses produksi? Nah, itu adalah skill wirausaha. Faktor-faktor produksi di atas yang sudah kita sebutkan tadi itu tidak ada apa-apanya tanpa ada skillnya. Ada teknik manajemennya, pengaturannya, dan promosinya, dan lain-lain. Itu semua dirangkum dalam skill wirausaha atau entrepreneurship. Jadi faktor produksi di atas yang sudah ada dikelola oleh yang mempunyai kemampuan wirausaha ini supaya bisa produksinya itu optimal dan maksimal. Nah, itu dia faktor-faktor produksi yang sangat berkontribusi dalam kegiatan produksi dalam ekonomi. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill wirausaha. Jadi tidak mungkin salah satu dari faktor-faktor tersebut itu hilang. Misalnya industri catering tadi itu sumber daya alamnya, contohnya kacang-kacangan, umbi-umbian. Nah, setelah umbi-umbian itu ada, tidak akan mungkin umbi-umbian itu atau kacang-kacangan itu langsung jadi makanan sendirinya. Itu harus dibantu dengan sumber daya manusia. Itu pun tidak mungkin ada kalau misalnya bahan mentahnya doang ada, tidak ada yang bisa alat untuk memprosesnya. Nah, itu makanya itu harus ada modal. Kemudian setelah jadi misalnya sudah ada produksinya, tanpa adanya kemampuan wirausaha itu juga sama saja nol, karena produksi tadi itu nggak akan optimal, nggak akan maksimal. Makanya 4 faktor tersebut itu saling berkaitan dalam faktor dalam memproduksi sesuatu. Nah, itu dia faktor-faktor produksi yang dapat saya jelaskan. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.